mata air biru itu kita harapannya itu berdiri tahun 2003. Nah, mulai dirintis, mulai ada itu tahun 2004. Jadi yang memprakarsa dulu kemudian Padion, Putin itu alumni teknik elektro atau mereka yang mendirikan yayasan tersebut karena kepedulian. Yang mereka inginkan dari yayasan ini adalah pertama adalah minimal ada anak-anak teknik yang mereka terkendala finansial. Mereka bisa dibantu aksesibilitas tempat karena itu merupakan hal yang sangat terutama buat orang-orang daerah. Karena begitu asrama UI itu penuh dan padat waktu itu dan tidak bisa menyediakan lagi asrama UI, maka mereka pun beberapa orang-orang daerah pun bingung mereka harus tinggal di mana. Nah, satu sisi itu yang saya belajar dari Pak Yon, Yusin, kemudian Mas Buana, Mas Resi yang sekarang di Prancis, mereka lah yang pertama kali menginspirasi saya mereka mau bangsa, mereka mau berbagi dan mereka mau mengembangkan pertama kali mendedikasikan bahwa bukan urusan mata air. Jadi mata air itu artinya bagaimana selalu mengalir, dan kemudian prestasi, inspirasi. Biru itu dari lambang teknik. Jadi Makara ya, Makara biru. Jadi ini memang sebuah entitas di Fakultas Teknik Universitas Indonesia ya. Makara sendiri lulus insya Allah tahun 2012 ya. Insya Allah. Dan kemudian Mas Andi lah yang menjalankan menjadi advisor untuk adik-adik. Baik pemirsa dan teman-teman di studio, saya senang mendapati Mas Andi Nasa berkata dengan diri saya mau ke yayasan. Dan hampir setiap kali, seringkali saya mendengar, saya mau ke yayasan, saya tertarik yayasan apa kan, dan saya mengikutinya. Pada satu hari saya mengikuti dan menjumpai kelok-kelok masuk ke dalam di daerah Depok ya, jalan berkelok lewat jembatan dan kemudian berkelok sampailah pada beberapa rumah dan beliau mengatakan itu di sana. Saya kemudian bertanya, apa yang dilakukan? Oh, ternyata adalah sebuah cara untuk memfasilitasi teman-teman dari daerah. Dan kemudian masuklah saya dan berkenalan dengan Mas Alex sendiri ya. Saya ingin sekali Mas Alex ceritain sedikit bagaimana sampai Anda terjaring di sini. Ya, kayak ikan ya, dijaring ya. Mas Alex ikut audisi ya, kalau bukan audisi tapi apa itu ya namanya Mas Andi? Seleksi ya. Jadi Mas Andi apa yang dilakukan oleh yayasan memasang pengumuman bagaimana caranya? Di seluruh masing-masing departemen, dari mulai departemen mesin sampai seluruh departemen. Ada berapa departemen ya di teknik? 8. Di 8 departemen dipasang dan kemudian berdata nama termasuk Mas Alex dan Mas Pola gitu ya? Ya. Gimana Mas Alex? Boleh cerita? Pada saat itu kondisinya saya masih mahasiswa dan saat itu saya mendapatkan finansial untuk dapat kuliah. Jadi orang tua saya membebaskan saya, kamu akan berkuliah dan kamu bagaimanapun jangan upayakan agar tetap berupaya. Alhamdulillah pada saat itu pada saat masa registrasi mahasiswa baru saya menemukan sebuah informasi yang tertera sebuah lowongan untuk tinggal di yayasan tersebut. Jadi saya mendapat fasilitas untuk tinggal sampai selesai ya? Ya. Masya Allah. Sekarang Mas Alex sudah berapa semester? Alhamdulillah sudah semester 8. Sudah semester 8 ya, sudah akan menjadi seorang arsitek. Masya Allah. Kalau Mas Pola kan sama ya, prosedurnya juga gitu. Gimana Mas Pola? Ya, mungkin beda-beda dengan Mas Alex ya. Jadi mungkin saya lebih bercerita bagaimana saya banyak belajar di mata air biru ini. Di mata air biru ini kita berkumpul dari berbagai jurusan, kemudian di sini kita bikin sebuah pembinaan, kemudian kita buat semacam komunitas. Dan dari komunitas itu salah satu yang terbentuk adalah komunitas IEC. IEC ini adalah salah satu komunitas Entrepreneur Engineering Club gitu. Nah, ini ya, Entrepreneur Engineering Club di
ataupun teman-teman yang ingin belajar kewirausahaan bisa dalam komunitas ini. Siapa yang menjadi pembimbingnya? Waktu itu ketika pertama kali kita bentuk Mas Andi sendiri. Mas Andi Iya. sendiri ya. Mas Andi yang memulai ya. Karena minat beliau juga pada entrepreneur, jadi langsung dipraktekin kepada adik-adik yang sebaya ya. Nah, kemudian kita kepingin lebih lanjut ya menggali dari Mas Andi sendiri tentang prestasi-prestasi ya yang dicapai oleh teman-teman. Tapi kita lihat dulu ya profil Anda semuanya ya lewat tayangan berikut. Nah, orang tua saya ingin tahu dari Mas Andi dari berapa ya yang mendaftar dan berapa pula yang diakomodir. Yang sekarang itu kita punya 4 asrama yang putra total berapa? 3, 12, 4, 16, sama putri juga. Putri 5. Jadi sekitar total 21 orang. Selain untuk akomodasi, lalu yang diberikan biaya dananya apa lagi? Pembinaan. Iya, pembinaan bagaimana mereka belajar tentang leadership, kepemimpinan, terus mereka belajar tentang entrepreneur, kemudian mereka belajar tentang bahasa Inggris juga kita jalani ya. Jadi setiap minggu sekali mereka belajar bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab juga. Ya.